Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah konsep yang jujur aja sangat elegan dan super penting dalam hukum ekonomi syariah. Coba bayangin, pernah nggak sih kalian beli barang terus tiba-tiba ngerasa ragu atau panik takut barangnya ternyata cacat? Kalau pernah, kalian pasti bakal suka banget sama topik ini. Kita akan membedah teks berbahasa Arab tentang ta'rif al-khiyarot atau definisi khiyar. Gampangnya, ini tuh semacam hak pilih atau kartu pengaman dalam sebuah kontrak. Saya bener-bener excited ngebahas ini bareng kalian, karena dari sini kita bisa lihat betapa canggih dan adilnya sistem muamalah itu dalam melindungi hak kita sebagai konsumen dan juga hak penjual. Oke, sebelum kita mulai, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, konsep dasar kontrak mengikat. Kedua, apa itu hak khiyar. Ketiga, dua sumber utama khiyar. Keempat, khiyar iradiyah. Kelima, khiyar hukmiyah. Dan terakhir pastinya kesimpulan. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dasar kontrak mengikat yang jadi aturan utama dalam sebuah transaksi. Nah, buat paham pengecualiannya, kita wajib banget tahu dulu nih aturan main dasarnya. Di dalam teks sumber kita, para ahli fikih itu sepakat pada satu kaidah utama. Al-aslu fil uqud as-sahihah huwa al-luzum. Maksudnya apa? Artinya, prinsip paling dasar dalam setiap kontrak yang sah adalah al-luzum alias mengikat. Secara praktis, begitu sebuah kontrak udah disepakati, kontrak itu punya kekuatan hukum yang kuat banget. Dan pada dasarnya, nggak bisa seenaknya dibatalin sepihak gitu aja. Kepastian hukum ini absolutely crucial ya. Coba bayangin kalau semua orang bisa seenaknya batalin transaksi jual-beli tanpa alasan yang jelas, wah pasar bisa kacau balau kan? Nah, kepastian atau al-luzum ini adalah fondasi dari kepercayaan dalam berbisnis. Kalau mau mundur dari kesepakatan, Anda butuh persetujuan dari pihak kedua, misalnya lewat mekanisme pembatalan bersama yang disebut ikalah. Jadi, itu ya status quo-nya. Lanjut ke bagian 2. Apa itu hak khiyar? Sebuah pengecualian yang melindungi. Tapi pertanyaannya, gimana kalau ada hal-hal di luar dugaan? Nah, disinilah hukum syariah nunjukin fleksibilitasnya yang luar biasa. Teks sumber berbahasa Arab kita secara langsung merumuskan definisinya. Teks tersebut nyebutin kalau ada alasan-alasan tertentu yang bisa ngilangin sifat luzum atau sifat mengikat yang baru aja kita bahas tadi. Dalam istilah fikih, al-khiyar itu didefinisikan sebagai hak yang dikasih ke salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak untuk memilih. Memilih apa nih? Nah, teksnya bilang, hak fi imdha al-aqd au fashuhu, hak untuk meneruskan kontrak atau membatalkannya. Jadi, khiyar itu pada dasarnya semacam tombol jeda atau opsi. Kalau alasan syar'inya muncul, Anda punya kendali penuh buat bilang, oke, saya lanjut, atau wah enggak deh, saya batalkan. Ini benar-benar perlindungan paripurna biar nggak ada satupun pihak yang merasa terjebak dalam sebuah kesepakatan. Masuk ke bagian 3, dua sumber utama khiyar. Dari mana sih sebenarnya hak ini berasal? Terus, dari mana ya datangnya hak ini? Siapa coba yang punya wewenang ngasih opsi atau jeda waktu ini ke pembeli atau penjual? Masyadir al-khiyarot atau sumber munculnya hak khiyar ini sebenarnya terbagi jadi dua jalur utama. Di satu sisi kita punya al-khiyarot al-hukmiyah dan di sisi yang lain ada al-khiyarot al-irodiyah. Pembagian taksonomi ini penting banget buat dipahami karena ini nunjukin kalau hak pilih itu nggak muncul sembarangan. Dia punya kerangka legal yang super terstruktur yang asalnya dari dua otoritas yang sangat berbeda. Biar makin jelas, mari kita bedah perbedaan mendasar dari dua cabang tadi. Pemantiknya ini benar-benar kontras loh. Di satu sisi, hak ini bisa datang dari asy-syariah, yakni langsung dari ketetapan hukum syariat itu sendiri. Artinya apa? Suka atau nggak suka, disepakati atau nggak di awal kontrak, hukum Islam secara otomatis ngasih hak perlindungan ini kalau ada situasi tertentu yang terjadi. Nah, di sisi lain, hak ini bisa muncul dari ittifaq, alias kesepakatan bersama antar pihak yang bertransaksi. Kalau yang ini, haknya lahir karena kedua belah pihak dari awal emang pengen dan mencantumkannya sebagai syarat. Jadi ingat ya, satu itu otomatis turun dari hukum, yang satunya lagi sifatnya sukarela berdasarkan kesepakatan. Sekarang kita bahas bagian 4, khiyar iradiyah, yang lahir dari kesepakatan bersama. Yuk, kita obrolin lebih dalam soal jalur pertama yang asalnya dari kesepakatan ini, yaitu al-khiyarot al-iradiyah.
Kata iradiah sendiri asalnya dari kata irodah yang artinya kehendak atau keinginan. Sesuai catatan di sumber kita, hak ini butuh yang namanya ragbah wa muwafaqah. Artinya, wajib ada keinginan dari satu pihak dan persetujuan dari pihak lainnya buat ngasih hak tersebut. Hak ini timbul bisyart atau dengan adanya syarat tertulis maupun lisan pas di awal transaksi. Contoh paling gampang dan sering banget kita temui itu khiyar syarat. Bayangin Anda lagi beli laptop, terus Anda bilang ke penjualnya, "Pak, saya beli ini ya, tapi saya minta waktu 3 hari buat nyoba. Kalau nggak cocok buat kerjaan saya balikin ya." Nah, kalau penjualnya setuju, boom, itulah yang namanya khiyar syarat. Contoh lainnya ada khiyar takyin. Ini tuh kayak pas Anda bawa pulang 3 baju beda ukuran, dengan syarat besok harinya Anda bakal nentuin satu pilihan pasti dan balikin 2 sisanya. Seruhan. Ini adalah bentuk kompromi dan negosiasi sehat yang difasilitasi penuh sama hukum syariah. Lanjut ke bagian 5, khiyar hukmiyah, yang merupakan ketetapan syariat. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau dari awal tuh nggak ada kesepakatan atau syarat apa-apa? Nah, disinilah konsep ini benar-benar cemerlang dalam nutupin celah. Ini adalah ranah otoritas absolut dari hukum itu sendiri. Al-khiyarat al-hukmiyah ini ditetapkan bihukmi asyari, alias secara langsung oleh ketetapan syariat. Teks kita dengan tegas menyatakan wala tahtaju ila ittifaq, yang artinya hak ini sama sekali nggak butuh kesepakatan awal para pihak. Dia itu muncul secara otomatis in watawafur as-sebab, ketika sebab atau pemicu legalnya benar-benar terjadi. Contoh paling powerful di sini adalah khiyar aib, atau hak pilih gara-gara ada cacat yang tersembunyi. Coba bayangin, Anda beli mobil bekas, udah deal, bayar lunas dan nggak ada syarat pengembalian di awal. Pas sampai rumah, ternyata blok mesinnya retak, dan itu sengaja disembunyiin sama penjualnya. Wah, Anda otomatis langsung dapat khiyar aib. Syariat turun tangan langsung ngasih Anda hak penuh buat ngebatalin kontrak itu tanpa perlu minta izin persetujuan ulang dari si penjual. Adil banget kan? Hal yang sama juga berlaku buat khiyar ru'yah, yaitu hak buat ngebatalin pas Anda beli barang yang belum pernah Anda lihat fisiknya, dan ternyata pas barangnya datang, wujudnya zong, sama sekali nggak sesuai sama deskripsinya. Akhirnya kita sampai di bagian 6, kesimpulan, keseimbangan dalam muamalah. Ini benar-benar sistem yang saling melengkapi ya. Kita udah nampak tilas perjalanan dari aturan kepastian yang ketat sampai ke fleksibilitas yang sangat adaptif. Jadi, poin krusialnya di sini adalah keseimbangan. Di satu sisi, kita punya al-luzum, sifat kontrak yang mengikat yang mastiin stabilitas, kepastian pasar, dan ngebuktiin kalau janji itu emang wajib ditepati. Tapi di sisi lain, kepastian itu diimbangi dengan sangat sempurna oleh al-khiyar, hak pilih yang ngegaransi keadilan, transparansi, dan perlindungan penuh dari yang namanya kecurangan atau sekedar penyesalan sesaat. Teks sumber berbahasa Arab yang kita bedah hari ini tuh bukan sekedar teori kuno loh, ini benar-benar fondasi yang luar biasa relevan buat perlindungan konsumen atau consumer rights di era modern seperti sekarang ini. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kalian semua nih. Kaifa tahmil khiyarat kilat tarafain? Terjemahannya, gimana sih penerapan khiyar ini sebenarnya bisa melindungi kedua belah pihak dalam ekosistem bisnis modern yang serba cepat ini? Coba deh direnungkan, bukankah dengan ngasih rasa aman ke pembeli, seorang penjual itu justru lagi ngebangun reputasi dan loyalitas jangka panjang? Silakan dipikirkan ya. Memahami hukum kontrak syariah itu ternyata bukan cuma soal belajar aturan dan batasan, tapi belajar gimana caranya berbisnis dengan hati yang tenang, adil, dan bermartabat. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini, dan pastinya teruslah antusias dalam belajar. Sampai jumpa!